Halo teman-teman, kita menjawab lagi nih pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di YouTube gue ya. Kita akan mulai langsung saja buat teman-teman. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Ada video rakyat dipajaki kemakmuran belum diberi ya oleh Bapak Rinto dan dari IWPI. Mantap Bang, kata Pak Virus. Kamu luar biasa. Oke, thank you Pak. Jangan emosian kan, gue amati video-video lu banyak kan emosian. Ya nggak apa-apa lah ya, kita sebagai rakyat emosi lah ya. Kalau pejabat emosi itu baru lucu ya, karena dia yang digaji, dia yang dibayar, kok dia yang emosi sama kita, itu aneh gitu. Kalau kita yang kasih gaji kepada pejabat, dia kerja nggak beres, kita emosi ya masuk akal dong, wajar dong. Bercanda Pak ya, bercanda ya, kita tidak emosi. Bapak Moon the YouTuber, kok mau tanya, nomor akun di bagian L1 Cortex yang tentang investasi saham, disuruh isi nomor akun itu isi apa ya, SID atau apa? Ya boleh. Boleh SID atau nomor lainnya juga boleh lah, apa aja. Intinya kan kita bisa menjelaskan. Intinya kita paham dan bisa menjelaskan. Ini ada jawaban dari Pak EJ. Ya, SID. Thank you, Pak. Bapak Suryadi Halim. Terus terang, akhir-akhir ini saya merasa sepertinya pajak dan beban hidup rakyat lainnya adalah sebuah kondisi yang dipaksakan pihak asing jika Indonesia mau memasuki pasar negara mereka atau meminta bantuan pihak tertentu untuk berhutang. Misalnya IMF atau Bank Dunia. Oke, masuk akal. Masuk akal ya. Supaya belum ada yang jawab ya. Ada yang jawab nih. Supaya tersedia USD 1 billion ya. Oke, gua nggak tahu ya. Gua tidak gitu paham mengenai makroekonomi maupun politik luar negeri. Gue sih melihat kalau emang luar negeri itu tidak bisa kita kontrol, ya udah kita nggak usah pusing. Kita mikirin diri sendiri aja. Kita ngebenerin diri sendiri aja. Masih banyak PR di internal yang bisa kita beresin daripada kita nge, nge marah-marahin antek-antek asing gitu ya. Nggak ada guna kita ngomongin antek-antek asing. Antek-antek asing akan seperti itu dan begitu seterusnya. Kita nggak usah pusingin mereka. Kita fokus ke diri sendiri aja. Itu menurut gue ya. Bapak Felix. Mohon izin Pak Awan, apakah wajib ditanggapi surat undangan konseling dari KPP ya? Oke. Satu, pastikan surat itu asli ya, bukan palsu, bukan penipuan. Oke, yang kedua, perlu ditanggapi, perlu ditanggapi ya. Kalau DJP kirim surat, kemungkinan besar mereka pegang data yang perlu diklarifikasi. Oke. Yang ketiga, kalau repot datang ke KPP bisa via telepon, chatting, ataupun online meeting, ya, gitu. Oke, mungkin sebaiknya jangan ya. Curiga ini jebakan, ntar udah hadir malahan kena diperas. Menurut gue sih nggak juga teman-teman ya, nggak juga. Kalau memang sifatnya klarifikasi ya kita chatting aja, Pak, minta datanya Pak, saya mau lihat data Bapak apa gitu. Kalau dia maksa harus datang, itu baru ciri-ciri oknum gitu ya. Maaf, saya tanya lagi, apakah akan ada konsekuensi apabila saya abaikan surat undangan? Eh, jangan diabaikan, Pak. Jangan diabaikan, ya. Perlu ditanggapi, gitu. Boleh saja minta meeting online kok ya, via komputer, gitu. Kalau memang malas datang ke KPP, Bapak bisa rekam sendiri kan? Bisa rekam sendiri kalau memang online kan? Thank you, Pak. Bapak Ibu Sri, iyo betul, ini kemana ya larinya? Oke, mungkin lari ke kantong orang-orang tertentu. Oke, siap. Sudah habis untuk video ini. Kita lanjut video berikutnya. Apa kabar program Lapor Pak Purbaya ya? Sudah masuk kuburan ya? Ini ada yang berkomentar. Bapak Purbaya sering gebrakan hasilnya nggak jelas dan nggak ada ujungnya. Memang iya ya, bacot doang tuh si Purbaya. Banyak yang masih bilang lebih baik daripada SMI ya, Sri Mulyani, karena nggak pernah pajakin rakyat. Siapa bilang? Memang dia tidak pernah nambah pajak baru. Tapi sadarkah Pemda berupaya nambah pungutan-pungutan daerah, betul? Sudah terjadi ya PBB, pajak kendaraan, daerah kekurangan duit. Semua karena pemotongan TKD. Tahun ini 240 triliun, mampus, mampus. Uang dipotong, tanggung jawabnya tetap. Jadi siap-siap aja pungutan daerah akan naik ya, sementara pelayanan makin turun. Aduh, gimana Purbaya? Sudah naik bahkan ya PBB di daerah kami naik lebih dari 200%, hampir mencapai 300%. Buset.
Aduh, kasihan ya. Ternyata di tempat kami Tangsel naik bertahap. 2022 kelas bumi tanahnya naik. Plus berapa persen tarif PBB naik. 2024 kelas bumi naik lagi. 2026 persentase tarif PBB naik lagi. Waduh, waduh. Lanjut, Bapak Rustanto. Benar dan pas sekali Pak Purbaya itu belum terlihat kinerjanya, tapi udah banyak omon-omonnya. Mengelontorkan 200T ke Bank Himbara, mana wujudnya ya? Jadi tai semua itu ya. Memangnya segampang itu menyalurkan dana kredit. Perlu proses, Bos, ya. Perlu waktu, tidak segampang membalikan telapak tangan, guys. Betul. Program angat-angat tai ayam, ya, betul. Tapi komentar netizen ya, Pak Purbaya. Jangan dipolisiin dong, Pak Purbaya ya. Ini mengenai skenario emas fiktif ya. Saya dapat bukti potong bulan November 2025 dari investasi P2P lending yang isinya tidak sesuai dan jelas datanya bukan milik saya. Oke, tapi bukannya dibatalkan malah diisi dengan data saya dan dimasukkan lagi pada kontes dengan bukti potong pembetulan pada bulan Februari. Oh, diterbitin lagi bukti potong baru di Februari. Saya sudah email minta dibatalkan dan belum ada kelanjutan sampai saat ini. Apa yang sebaiknya saya lakukan pada call test dan SPT saya? Oke, satu. Untuk 2025, jadi sudah dibatalkan ya. Sudah dibatalkan ya. Nah, jadi SPT 2025 sudah aman, sudah betul. Oke. Untuk 2026, tunggu emailnya. Tunggu balasan email. Nah, emailnya. Kalau pihak P2P-nya error, bisa dibawa ke pengadilan ya. Enak aja lu pakai KTP gua untuk transaksi pribadi lu. Transaksi yang fiktif ya, nggak boleh ya. Oke, lanjut. Ini cuma satu. Nah, ini adalah video mengenai DJP berbaik hati untuk NPPN 2025 ya, yang sekarang bisa dicetak di 2026. Ini ada banyak sekali komentarnya, akan gue jawab satu-satu teman-teman. Bapak Ali Logan. Makasih Pak Awan atas informasinya yang Anda berikan sangat berguna bagi kami WP yang sangat umum. Oke, terima kasih Pak. Bapak Anton, kok kalau sudah buat SPT 2025 dan berhasil perlu buat NPPN nggak ya? Jawabannya perlu, perlu ya. Walaupun SPT sudah berhasil, sudah lapor, tetap perlu dibikin NPPN 2025 ya dan 2026. Matur suwun kok infonya. Terima kasih Pak sama-sama. Bapak Hadi, makasih sama-sama. Bapak Rahel Mutia, kok izin WP Badan itu belum beroperasi. Hanya ada pendapatan bunga dan ADM Bank pada rekening koran. Status laporan laba rugi posisinya rugi karena biaya admin bank. Bagaimana pelaporan SPT? Mohon petunjuknya. Lapor saja apa adanya ya. Rugi itu tidak menyebabkan LB, jadi tidak masalah. Rugi pada SPT Badan bisa dikompensasikan ke tahun berikutnya. Jadi tidak ada masalah. Tinggal dilapor apa adanya. Bapak Edward, Pak info atau pengumuman mengenai bolehnya NPPN 2025 diajukan dan dicetak Februari ini bisa digunakan pada pelapor SPT ada di mana? Karena saya tanya ke link pajak tidak ada informasi resmi mengenai tersebut. eh gue juga dapatin dari mana lupa ya. Saya juga dapat infonya seliweran dari medsos gitu. Tapi intinya sudah terbukti bisa dilakukan di sistem Cortex. Jadi Cortex ya. Jadi infonya valid gitu. Infonya valid dan betul dan sudah gue praktekkan sudah berhasil bisa dapat NPPN 2025. Kalau zaman dulu kan nggak bisa tuh ya. NPPN tahun lalu nggak bisa dicetak ya. Sekarang udah bisa khusus untuk sekarang ini. Thank you Pak Edward. Bapak AKD, iya betul. Saya sudah cetak MPPN 2025 bulan Februari. Terima kasih. Ternyata bisa sih. Oh iya ya, thank you, thank you. Ibu Silvi, kok NPPN 2025 sudah berhasil, tapi pas di SPT dibilang tidak berhak menggunakan MPPN. Gimana itu? Oke. Satu, pastikan sudah berhasil ya. Sudah dapat BPE. Oke, sudah dapat BPE seperti di video saya. Oke, yang kedua, kalau pastikan di halaman induk dicentang pekerjaan bebas. Nah, yang ketiga, pastikan di halaman induk dicentang yes, dicentang ya di bagian apakah Anda berhak NPPN ya dan pekerja bebas. Nah, yang keempat, jika masih gagal, ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai gitu ya.
nggak usah pakai NPPN, tetapi masukkan nilai neto 50% dari penghasilan, langsung masuk ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kayak gua di SPT gua kan langsung gua masukin yang karena gue tidak qualified NPPN, maka gue langsung masuk ke penghasilan neto dalam negeri lainnya, tetapi yang gue masukin adalah nilai 50%-nya. Nah, itu. Thank you Bu Silvi, semoga terbantu. Bapak Tota, saya udah berhasil ajukan NPPN 2024 dan 2026. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Signer password input apa? Itu adalah passphrase ya, passphrase. Ketika membuat KO ya, kode otorisasi di Cortex. Oke. Nah, kalau belum buat, maka Bapak perlu buat dahulu KO alias passphrase ya. KO alias passphrase. Nah, tutorialnya di YouTube ada banyak. Oke, aduh, hilang. Ya, Passphrase, Passphrase ya. Gitu. Teman-teman, intinya seperti itu ya, Pak siapa? Pak Yuba. Kalau nonton videonya kan tadi masih ada rekamannya. Tadi kepencet itu cancel. Bapak Anggi Hartra, kalau kita dulu gaji di bawah 60 juta ya, pakai SS dan tidak ada kolom harta. Ada, Pak, ada. Walaupun SS ada kolom harta ya, banyak orang lupa, banyak orang tidak aware. Lalu, Cortex sekarang ada kolom harta. Itu gimana kok? Apakah tidak apa-apa? Harta kita takutnya dianggap semua dibeli di tahun lalu, padahal udah ada dari dulu hartanya. Udah pakai SS yang tidak ada kolom harta. Oke, satu. Jika hartanya sedikit, hajar saja ya, tembak ke SPT 2025 di Cortex. Udah nggak usah pusing. Oke? Jika hartanya banyak, maka perlu ya pembetulan SPT mundur ya 2024 dan sebelumnya. Walaupun pakai SS itu ada kok ya kolom untuk bagian harta. Ada ya. Silakan diisi ya, silakan diisi, dibetulkan. Gitu. Ada. Thank you Pak. Bapak penonton 575. Mending pakai sistem lama daripada pakai sistem baru. DJP-nya nggak siap, error terus. Akhirnya yang disalahin WP lagi. Setuju ya. Tapi kan nggak mungkin balik ke masa lalu ya. Mestinya sebelum ganti sistem baru diuji coba dulu juga main langsung diterapin, nggak semua orang bisa paham langsung kelihatan kerja DJP asal-asalan. Aneh kita disuruh sabar kalau sistemnya kayak begini, tapi kalau kita bikin salah dikejar-kejar nggak bisa suruh mereka sabar. Betul ya. Tapi ini adalah cerita lama ya, cerita lama ketika awal-awal Cortex semua orang ngomel-ngomel begini dan DJP tidak peduli. DJP cuma kasih lu kentut aja ya. Saya kok nggak bisa ya? Bisa kok Pak, dicoba lagi ya. Apakah sampai situ sudah otomatis bisa digunakan? Tadi saya ajukan MPPN, tapi di daftar fasilitas saya, status MPPN expired bukan aktif, berarti nggak bisa dipakai. Coba ajukan ulang. Coba ajukan ulang. Oke. Kemudian Bapak Suswanto. Masih gagal sampai detik ini. Solusi gimana nih? Solusi menunggu ya, sabar ya. Melatih kesabaran di bulan puasa. Oke, sabar. Bapak GBU, Pak, saya tidak mencetak NPPN 2025, tetapi saya cek di Ikhtisar profil WP, fasilitas aktifnya tidak ada NPPN. Oh, Bapak sudah mencetak ya? Tapi saya cek di layanan WP, daftar fasilitas saya itu ada NPPN 2025. Saya belum buat SPT tahunan. Gimana nih? Saya coba buat SPT atau cetak ulang NPPN. Satu, Bapak sudah cetak NPPN 2025 kan ya? Nah, jadi sudah ada gitu, nggak perlu cetak ulang. Oke, yang kedua bisa langsung coba diproses SPT-nya, SPT tahunannya, gitu ya. Jadi teman-teman setelah sudah dapat ya udah dapat gitu, nggak usah berusaha mencari di fasilitas saya, di dokumen saya, di mana-mana hanya untuk memvalidasi itu barang benar gitu, nggak usah teman-teman ya. Sudah dapat satu kertas, udah ini benar gitu aja. Thank you Pak GBU. Bapak Kang Bejo. Kesimpulan, telat mengajukan MPPN tidak berhak menggunakan MPPN. Betul, betul ya. Tetapi khusus untuk tahun 2025, NPPN-nya dikasih kelonggaran.
gitu. Mundur waktu sampai 2026 ini masih bisa cetak. Jadi ini betul-betul dikasihani oleh DJP ya. Thank you Pak Kang Bejo. Bapak Tony Jackson, pusinglah, mana? Pusinglah sama pajak Indonesia. Itulah mengapa orang kaya melarikan duitnya ke negara bebas pajak. Gitu Indonesia berusaha membalikan duit yang sudah taruh di sana kocak. Oke, semua akan indah pada waktunya. Oke. Padahal mah, padahal mah enggak. Bapak Tommy, tetap saja secara aturan tidak bisa dianggap berhak menggunakan MPPN di Cortex juga fasilitasnya nggak bisa digunakan ketika buat SPT. Oh begitu ya. Bisa Pak, saya sudah coba dan berhasil lapor. Oke, mantap, thank you. Jadi intinya bisa ya Pak Tommy dan teman-teman, kalau lu masih terkendala NPPN, padahal lu sudah mencetak NPPN 2025, itu salahnya bukan lu. Dan salahnya bukan di aturan, itu Cortexnya yang lagi error. Ya, silakan dicoba lagi, diproses lagi, nanti akan bisa. Oke, begitu Pak Tommy. Sukses juga untuk grade MPPN 2025. Thank you. Mantap. Apa setelah daftar MPPN 2025 kemungkinan kemudian bisa dipakai untuk lapor penghasilan dengan MPPN-nya? Ya bisa dong. Kalau nggak bisa, buat apa dicetak, Pak? Di tutorial isi kontes keuangan gagal pakai MPPN 2025. Betul ya? Bisa Pak, bisa ya dipakai langsung. Nah, waktu saya buat NPPN 2025 tersebut, waktu saya buat SPT ya, SPT 2025 di tutorial, waktu itu saya belum cetak NPPN 2025 ya. Barusan eh, kemudian saya mencetak NPPN 2025 ya, setelah sudah lapor SPT tahunan. Jadi nanti gua akan pembetulan. Nanti gua akan pembetulan, gua akan akui NPPN-nya. Oke. Bapak PCI Aikota Semarang. Tanya dong kok, bukti potong dari Taspen itu belum masuk kepada Cortex. Jadi muncul status kurang bayar. Sebaiknya gimana kok? Datang ke Taspen, input mandiri atau datang ke KPP? Oke, satu. Eh, datang ke Taspen. Ya, Taspen atau di email minta bukpotnya. Nah, yang kedua, datang ke KPP juga boleh ya. Mungkin AR bisa dapat datanya, tapi kemungkinan kalau di Cortex tidak ada, berarti pihak Taspennya belum bikinin multi potong, kemungkinan begitu. Nah, yang ketiga adalah kalau sudah dapat kertas bukpotnya, maka boleh input manual gitu. Tidak harus nyambung ke Cortexnya. Kalau bukti potong kita pegang tapi belum muncul di Cortex, ya udah kita input manual, nggak apa-apa. Thank you Bu, Pak. Lanjut Ibu Eli Wijaya. Kok Awan, kalau seorang pegawai tetap makan gaji, tetapi ada usaha sampingan nih. KLU tertera pegawai swasta, apakah bisa mohon NPPN? Bisa ya, bisa. Coba saja ya, ajukan NPPN 2025. Bisa. Bapak Budiwi, untuk status NE, bukan istri ya, ini UMKM, baru daftar kontes akhir 2025. Sebelumnya, sejak 2028 tidak lapor, aktif lapor ya. Apakah bakal dapat surat cinta? Hmm, gini, kalau ada harta, lumayan, dan ada penghasilan, maka alangkah baiknya diaktifkan NPWP-nya dan lapor seperti biasa setiap tahun. Ya. Dua, kalau tidak ada harta atau tidak ada penghasilan, maka biarkan NE itu seperti itu, gitu ya. Nggak usah pusingin pajak lagi, nggak usah lapor pajak, gitu ya. Kan sudah NE. Kalau sudah NE ini ya. Oke. Bapak Tegazerok, gimana PPh final perlukah NPPN? Jawabannya UMKM ataupun bukan UMKM wajib cetak NPPN. Jadi nggak usah pusing, teman-teman. Kemudian gimana dengan UMKM final 0,5%? UMKM final 0,5% lanjut sampai dengan Desember 2029. Untuk orang pribadi ya, khusus orang pribadi. Bang, itu KTP, alamat dan lain-lain pada nggak blak semua tuh, nggak apa-apa lah ya. KTP NPP kita tuh sudah terbocorkan kemana-mana kok, jadi nggak ada masalah. Bapak Mulyanto, aplikasi ribet nggak ada CS support. Kalau Pak Awan saja ribet dan banyak gagal error, apalagi kita. Ya betul ya, apalagi wajib pajak ya.
Bentuk atau format suratnya beda dengan tahun lalu. Dulu, selain BPE, ada dokumen PDF pemberitahuan NPPN. Betul ya, betul. Kalau sekarang cuma ada BPE doang. Bapak Arya, konsultan aja pusing. Apa kabar masyarakat awam? Waduh, gue sih nggak kebayang ya. Gue aja yang sudah sangat terbiasa ngurus SPT itu pusing tujuh keliling ya. Apalagi wajib pajak yang nggak ngerti. Waduh, gue sih nggak kebayang. Segila apa tuh di level masyarakat ya. Udahlah, mau diapain aja, Cortex belum maksimal, masih jauh dari perbaikan. Sangat lambat, ribet, menu-menu pikiran jelimet. Perlu diperiksa pembuatan awal programnya. Banyak masalah dan error. Betul. Pertanyaannya kan kenapa KPK sampai sekarang belum menyentuh Cortex? Kan kita nggak tahu nih. Apakah takut nyampenya ke gitu? Nggak tahu juga ya. Bapak Adi Satria. Kawan, untuk 2026 UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 M dan masih pakai 0,5%. Apakah perlu cetak NPPN? Jawabannya perlu. Perlu cetak NPPN ya. Terus perpanjangan PPh final juga belum ada kelanjutan dasar hukumnya ya. Sudah ada ya, sudah ada UU BP untuk perpanjangan UMKM final 0,5% ya. 0,5%. Jadi sudah jelas, nggak usah dipusingin lagi mengenai dasar hukum. Buat saja Pak, buat jaga-jaga. Betul ya, kata Pak Ergex. Siapa tahu peraturan UMKM tidak jadi terbit, maka tahun 2026 bisa pakai NPPN. Kalau enggak, wajib menggunakan pembukuan. Oke, thank you Pak. Bapak Mujianto, kok maksudnya kalau omset di bawah 4,8 M tanpa pembukuan, pajak bukannya 0,5%. Apakah harus daftar NPPN? Jawabannya wajib NPPN ya. NPPN bukan mengenai pajak. NPPN adalah mengenai cara cara menghitung penghasilan, gitu ya. Oke. Jadi PPh final UMKM adalah mengenai cara bayar pajak, mengenai tarif pajak. NPPN itu berbeda. NPPN adalah mengenai cara menghitung penghasilan. Sekarang pertanyaannya, kalau lu omsetnya 1 miliar, lu kan bayar pajak kan 0,5%. Pertanyaannya, berapa penghasilannya? Kan lu nggak tahu. Nah, ada dua cara untuk menghitung penghasilan. Satu, pembukuan. Yang kedua, pencatatan. Kalau pembukuan berarti beres. Kalau pencatatan, lu menggunakan ini, surat yang namanya NPPN. Itu ya teman-teman ya. Bapak DJ Only, saya sudah berhasil bikin NPPN 2025, tapi ketika isi SPT pribadi, pekerjaan bebas malah gagal NPPN, dikatakan tidak berhak. Duh, piye iki? Apa saya perlu temui AR-nya? Lihat video menit ke-6:20, sudah kok, sudah keluar dan cetak juga BPE. Oke, satu. Kemungkinan korteksnya yang yang masih error. Nah, kalau masih bersedia sabar, maka coba lagi. Oke, yang kedua, saya sih langsung saja hajar nilai 50%-nya masuk eh, ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau saya ya, gitu. Gua hajar aja. Malas gue nungguin konteks lu ready. Bapak Jojo. Kok maaf tanya, kalau saya murni pakai 0,5%, apakah perlu mencetak EPPN? Jawabannya perlu. 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 Cetak NPPN. Apa enggak nanti dikira KPP pakai NPPN? Memang pakai NPPN. Memang pakai NPPN ya. Seorang UMKM 0,5% itu juga adalah seorang yang pakai NPPN ya. Jadi jangan dipisahkan. Ini dua barang yang dunia yang berbeda, tetapi dia jalan bersamaan. Terus, NPPN-nya apakah dipakai kok kalau saya bayar tiap bulan 0,5%? Tidak usah pakai. Tidak usah pakai NPPN di SPT tahunan ya. Nggak usah pusing. Tetapi NPPN itu perlu karena untuk menyatakan bahwa kita ini pencatatan, kita bukan pembukuan. Oke? Ada yang dibantu jawab oleh Bapak Simple yang menggunakan NPPN itu untuk usaha bebas seperti pengacara, bisnis, asuransi, kalau ada berdagang, usaha UMKM dan sejenisnya pakai 0,5%, kecuali Anda selain usaha UMKM juga sekaligus dokter, Anda bisa dua-duanya. Menurut gua perlu ya, teman-teman, nggak usah pusing. Cetak aja udah, nggak usah pusing. Pak Awan, cara ganti KLU di Kotes bagaimana ya? Di bagian ini nih. Nah, ini nih. Portal saya informasi umum ya, silakan ya, teman-teman. Thank you.
Thank you Pak Tian Dianieta. Bapak Yellow Garden, kalau usahanya penyewaan kios-kios dan rumah tinggal itu perlu NPPN lagi atau tidak? Kan pajak sudah final 10%. Nggak perlu ya, nggak perlu. Ini sudah betul nih, Ibu Ferry ya. Kalau hanya PPh final nggak perlu. Ini setuju ya. Kalau cuma PPh final, masuk gua selain UMKM ya. Bapak Lucky Droine. Sepertinya kalau memang masih hanya 0,5% tidak perlu cetak NPPN. Lagi pula pengusaha UMKM mana mau pakai NPPN kalau tarif 0,5% masih bisa digunakan sampai 2029. Bapak Ergex, masalahnya belum ada peraturan diperpanjang buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga dikerjain sama orang pajak ya, benar-benar kurang ngajar kalau beneran kejadian. Satu Indonesia dikerjain. Bingung jadinya mau lapor apa enggak. Oke, kalau menurut keyakinan saya nggak perlu untuk murni UMKM, kecuali punya bupet non A1 di luar aktivitas UMKM, bla bla bla. Ada sih yang murni jual beli aja, tapi omset menembus ke batas 0,5%. Ada OP yang lapor SPT 2025 pakai PP 55 UMKM yang mana sudah expired langsung dapat surat cinta disuruh pembetulan SPT-nya. Waduh, oke. Dikerjain orang pajaknya. Oke, jadi intinya teman-teman ya, cetak aja NPPN. Perlu perlu dicetak ya. Bapak Alkade. Oh iya, sekalipun sudah dapat surat penerimaan NPPN, ternyata ketika cek di fasilitas saya, NPPN-nya sudah expired, sedangkan yang 2026 aktif. Cek di profil atau layanan administrasi, entah status expired ini apa bisa dipakai untuk PPh final dan norma. Udah nggak usah pusing, lapor aja SPT tahunan. Kalau bisa ya bagus, kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah cetak. Yang penting kita udah cetak, udah ada gitu loh yang akan expired karena kan sekarang sudah 2026, tapi fasilitas MPPN 2025 tetap bisa dipakai di SPT 2025. Nah, ini benar, ini yang betul jawabannya ya. Thank you, Pak. Aman ya berarti, soalnya baru mau bikin laporan. Betul, aman sama-sama. Lanjut, Bapak, apa memang ada aturan tertulis baru kalau PPh UMKM harus mengajukan NPPN? Jawabannya ada ya, di Per 17 tahun 2015. Semua orang yang namanya pengusaha atau pekerja bebas itu wajib mencetak NPPN. Oke? Karena saat terbit aturan UMKM PP 55 tidak ada aturannya harus ajukan NPPN kalau mau pakai umum. Kalau tidak ada aturannya, mengapa harus buat kerja tambahan? Mohon klarifikasi, jangan info yang menyesatkan kalau PPh UMKM juga harus ajukan PPN. Baca, baca. Per 17 ya. Per bukan sih? Ya, per 17 2015 ya. Ada di per 2015 tentang norma ya. Jadi NPPN adalah surat yang menyatakan bahwa saya menghitung penghasilan dengan pencatatan, bukan pembukuan. Oke? Nah, pertanyaan gua, seorang UMKM 0,5% perlu nggak seperti ini? Jawabannya perlu, teman-teman. UMKM 0,5%, gue ketik ya, UMKM 0,5% adalah metode menghitung pajak, bukan metode hitung penghasilan. Jangan salah, teman-teman ya. Ini adalah metode menghitung pajak, bukan metode hitung penghasilan. Sedangkan NPPN adalah metode menghitung penghasilan, bukan metode hitung pajak. Kalau pajak terserah lu, mau pakai 0,5% boleh, pakai PPh umum juga boleh. Tetapi NPPN itu adalah cara menghitungnya adalah dengan pencatatan. Gitu loh. Penghasilannya maksudnya. Oke, thank you Pak. Sedikit ralat tulisan di atas, maksudnya karena saat terbit aturan 0,5% tidak ada aturan harus ajukan NPPN kalau mau pakai UMKM. Nggak masalah. Jadi NPPN itu bukanlah syarat untuk tidak UMKM atau sebaliknya. Enggak ya. Jadi nggak ada hubungan. UMKM ya UMKM jalan terus, tetapi NPPN tetap perlu dicetak dalam rangka untuk menghitung penghasilan, yaitu dengan metode pencatatan gitu loh. Bukan umum seperti tertulis sebelumnya salah ketik. Oke. Bapak RGX, buat jaga-jaga saja karena peraturan pemerintah untuk perpanjangan UMKM belum terbit ya. Apabila nanti peraturan terbit, pembuatan NPPN juga tidak menggugurkan fasilitas UMKM. Oke, thank you. Kalaupun amit-amit PPh final 0,5% nggak jadi perpanjang ya, pasti akan ada dispensasi. Setuju. Kalau sampai Purbaya bilang, sorry nih, nggak jadi perpanjang. Kita mundur ya sampai 2025. Gua tempel yang lu si Purbaya ya. Tapi tempelannya bercanda ya, bukannya serius. Ada siaran pers secara nasional oleh Menteri Airlangga
didampingi Menkeu tentang pajak final 0,5% diperpanjang sampai Desember 2029. Kalau mau menganulir siaran pers seperti itu harus ada dispensasi. Setuju, setuju ya. Ya paling 2026 masih dapat gitu ya. Hahaha, pajak itu berdasarkan aturan hukum seperti UU, PP, PMK, dan lain-lain. Kalau dapat STP, terus kita bilang waktu itu ada siaran pers pengumuman pemerintah, kalau ada perpanjangan, terus kita minta dispensasi, maka Fiskus akan bertanya dasar hukumnya apa dan nomor berapa. Dasar hukumnya adalah UU BP pasal 1 ayat 1 ya. Di bawah banding sampai MA juga BP akan kalah, Pak, karena siaran pers itu bukan dasar hukum. Jangan salah. Di negeri Konoha, bacot Purbaya adalah dasar hukum, ya. Nggak ada tuh undang-undang PMK tuh nggak ada. Sekarang gue tanya, si Purbaya membatalkan atau menunda yang namanya PMK untuk marketplace menarik PPH 0,5%. Itu apa dasar hukumnya? Nggak ada. Tapi dilaksanakan nggak? Dilaksanakan sampai sekarang. Purbaya menambah 200 triliun ke Bank Himbara. Undang-undangnya apa dia pakai? Nggak ada. Tapi dipakai nggak? Ya dilaksanakan, nggak apa-apa. Ya, jadi di negeri Konoha itu nggak usah pakai undang-undang ya. Intinya UU BP aja pokoknya. Kan udah ada aturannya PP 55 UMKM yang udah expired, nggak bisa pakai lagi PP 55, ya, oke? Bukan 2025 ya, tetapi 2024. Jadi hanya punya dua jalan, pakai pembukuan ketentuan umum atau pakai pencatatan MPPN. Oke, mau ngotot pakai PP 55 berdasarkan omon-omon, belum ada aturannya, silakan aja. Uji coba keberuntungan. By the way, berubah dari pencatatan ke pembukuan saja, itu udah masalah besar ketika Anda nggak menyiapkan pembukuan di 2025. Oke. Dipersilakan nanti berdebat di pengadilan pajak. Hak Anda kok untuk membela diri dengan argumen, tapi di pengadilan. Oke. Lanjut, Bapak Triwirakarya. Pak Awan, saya karyawan swasta di salah satu perusahaan dan juga terdaftar sebagai agen asuransi aktif. Punya penghasilan tiap bulan. Apakah juga perlu NPPN? Jawabannya wajib NPPN ya. Kalau sudah agen asuransi itu sudah 1000% wajib NPPN. Perlu untuk penghasilan agen asuransi karena merupakan pekerja bebas. Yes, thank you Pak Erges. Begitu teman-temannya untuk video ini sudah selesai. Jadi teman-teman terima kasih. Silakan berkomentar di video YouTube. Kita negara demokrasi bebas berkomentar ya, baik ataupun buruk. Kita akan jawab dan ada pertanyaan akan kita usahakan jawab. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.